Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ramadan. Saya dari Prodi PGSD 4C. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah model dan metode pembelajaran. Dosen pengampu yaitu Dr. Abdurudin, MPDI, SPDI. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan pengertian dan perbedaan model dan metode pembelajaran menurut ahli. Menurut Ridwan Abdullah Sani, metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Sofan Amri, metode belajar mengajar dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan untuk menyampaikan atau menanamkan pengetahuan kepada subjek didik atau anak melalui sebuah kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah, di rumah, di kampus, di pondok, dan lain-lainnya. Menurut Agus Supriyono, model pembelajaran merupakan salah satu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun di luar. Menurut Supriyoni, model pembelajaran merupakan salah satu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Pertanyaan kedua, apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peran guru dalam model pembelajaran? Sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu dari unsur-unsur sosial yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam kesatuan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Menurut guru, tugas dan hak dan kewajiban tidak hanya mengajar, mendidik dan membimbing siswa, tetapi juga patut sebagai model dalam pembelajaran, sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Yang lebih dikenal dulu pembelajaran. Di sini guru sangat berperan untuk menjadi contoh sekaligus motivator dan inspirator, sehingga peserta didik akan lebih tertarik dan antusias dalam belajar, sehingga hasil belajar yang dapat berdaya guna dan berhasil. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian sintak model, sistem pendukung, dan dampak pembelajaran pada model pembelajaran konstekstual dan model pembelajaran DAT. Yang pertama yaitu model pembelajaran kontekstual. Konstekstual merupakan proses pembelajaran yang holistik, bertujuan untuk membantu siswa memahami materi ajar yang mengkaitkannya dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari, seperti konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga mereka berketerampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Yang selanjutnya yaitu
sintak model pembelajaran. Yang pertama yaitu konstruktivisme, yang kedua yaitu menemukan, yang ketiga yaitu bertanya atau questioning, yang keempat masyarakat belajar atau learning community, yang kelima yaitu pemodelan atau modeling, yang keenam refleksi, yang ketujuh penilaian sebenarnya. Konstruktivisme ini pada tahap ini guru akan membuat peserta didik membuat pengertian secara mandiri dari kegiatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Selain itu, peserta didik juga akan membuat sintesis, konstruksi, teori, dan pemahaman dari pengalaman yang sudah mereka pahami. Dari sini mereka membangun pemahamannya sendiri dan mengkonstruksi konsep aturan yang ada. Yang kedua yaitu menemukan. Pada tahap ini terdiri dari pengidentifikasian, analisis, observasi, serta hipotesis yang akan dilakukan oleh peserta didik. Guru akan membimbing peserta didik dalam melakukan tahap ini dan membuat mereka berpikir secara kritis. Yang ketiga yaitu bertanya atau questioning. Pada tahap ini, guru akan membantu peserta didik dalam mengarahkan, mengeksplorasi, menuntun, mengevaluasi atau inquiry, dan juga dalam generalis. Pada tahap questioning atau bertanya ini akan jadi tahap untuk menanamkan karakter ingin tahu pada peserta didik dengan bertanya karena berpikir dengan kritis. Yang keempat yaitu masyarakat belajar atau learning community. Pada tahap ini, guru akan membuat peserta didik belajar dengan membentuk kelompok atau grup belajar. Peserta didik akan dimintai untuk bekerja sama, melaksanakan berbagai aktivitas dan penelitian dalam kelompok belajar tersebut. Yang kelima yaitu pemodelan atau modeling. Pada tahap ini, guru membuat peserta didik dengan membentuk kelompok. Peserta didik akan diminta untuk kerjasama, melakukan berbagai aktivitas dan penelitian dalam kelompok belajar tersebut. Keenam yaitu reflection. Pada tahap ini, sesuai namanya, guru akan meminta peserta didik untuk merevisi kegiatan yang telah mereka lakukan selama ini. Peserta didik akan dimintai oleh guru untuk mengulang dan mengulas dan merangkum materi. Yang ketujuh yaitu penilaian sebenarnya. Pada tahap terakhir dalam pembelajaran dan mengajar kontekstual, pada tahap ini guru akan menilai peserta didik secara objektif supaya bisa mewujudkan kompetensi yang telah disampaikan pada awal pembelajaran oleh guru. Yang selanjutnya yaitu sistem pendukung model pembelajaran kontekstual. Guru perlu menyiapkan sarana, balas atau alat untuk mendukung model pembelajaran. Sarana, bahan dan alat telah meliput buku siswa, rencana pembelajaran, LKPD, media pembelajaran, dan lain-lain. Dampak model pembelajaran kontekstual yaitu adanya interaksi antara siswa dengan siswa, serta siswa dengan guru, dan adanya kerjasama antar kelompok. Kemudian siswa menjadi lebih aktif maupun berpikir kritis. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran DAT.
DAT kepanjangan dari debat, analisis, temuan. Model ini merupakan pembelajaran dengan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta maupun menganalisis materi pembelajaran dan berdasarkan kemampuan nalar atau analisis menggunakan logika. Sintak DAT ada 3. Yang pertama yaitu bimbingan mandiri, yang kedua kegiatan di luar, yang ketiga yaitu aktivitas di kelas. Kegiatan bimbingan mandiri yaitu terdapat yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan ini terdapat yaitu yang pertama mengumpulkan informasi, yang kedua mengidentifikasi karakter siswa, yang ketiga mengidentifikasi kemampuan awal, yang keempat mengidentifikasi prioritas dan tujuan, yang kedua yaitu memberikan konsep materi. Di dalam konsep ini menyelidiki topik debat, memberikan konsep debat. Yang selanjutnya itu konsep berorientasi pada DAT. Yang selanjutnya diberikan konsep yang berkontrafensi. Yang kelima yaitu memberikan umpan balik. Selanjutnya yaitu rencana pembelajaran. Di sini menentukan standar kompetensi. Yang selanjutnya kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu indikator, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pembelajaran DAT. Terus yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu menyupervisi kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengamati perilaku dan perubahan kemampuan siswa. Yang kedua membimbing, membina kerjasama, membimbing, memotivasi dan menilai. Yang kelima yaitu mengembangkan strategi. Di dalam mengembangkan strategi ini yang pertama yaitu mengkoordinasikan, mengelola, menarik perhatian, memberikan stimulus, yang terakhir menilai kemampuan. Selanjutnya yaitu evaluasi. Di dalam proses evaluasi ini terdapat proses bimbingan secara mandiri, kompetensi yang latin, tujuan pembelajaran, hasil akhir pembelajaran secara mandiri. Tak yang kedua yaitu pada fase di luar, yaitu yang pertama murojaat pembelajaran. Pada tahap ini siswa mengulangi konsep, menganalisis materi, berpikir kritis, memahami, mempraktekkan, menanyakan, menjawab dan menemukan. Sintak yang terakhir yaitu di dalam aktivitas ini yang pertama yaitu komunikasi informasi, kesiapan pembelajaran. Di dalam ini mengomunikasikan objek belajar. Yang kedua yaitu siswa memperoleh informasi dari guru, melakukan kegiatan pembelajaran atau penugasan, membentuk kelompok pro kontra. Terus selanjutnya itu menentukan pembicara utama. Yang keenam yaitu membaca tata tertib debat. Yang kedua yaitu membimbing. Di dalam membimbing ini memutuskan perhatian peserta didik pada tujuan debat atau topik debat. Yang selanjutnya yaitu meluruskan alur berpikir ke peserta didik. Selanjutnya menciptakan situasi debat yang kondusif, memberikan stimulus. Dan yang terakhir yaitu memecahkan monopoli pembicaraan. Yang ketiga yaitu strategi. Di dalam strategi ini mendorong pembelajaran secara aktif, menumbuhkan rasa percaya diri, mendorong siswa menyelidiki masalah, mendorong siswa menemukan ilmu baru dari topik yang diperdebatkan.
mendorong siswa untuk menentukan ilmu tersirat. Yang selanjutnya itu implementasi dan monitoring. Di dalam monitoring ini mengamati perubahan perilaku belajar siswa dan mengidentifikasi masalah pembelajaran, membimbing, mengamati dan memberi motivasi. Yang selanjutnya itu evaluasi formatif. Di dalam ini pemahaman. Yang selanjutnya yaitu sistem pendukung. Di dalam sistem pendukung ini segala sesuatu yang diperlukan oleh siswa untuk dapat menganalisis informasi yang sesuai guna mencapai tujuan pembelajaran, seperti lembar kerja siswa, media pembelajaran, dan kitab atau buku penunjang. Yang terakhir yaitu dampaknya, adanya pemahaman konsep yang lebih mendalam dalam pemikiran siswa sehingga dapat menemukan ilmu tersirat, sedangkan dampak pengirimnya adalah meningkatkan antusiasi belajar kitab kuning siswa, menimbulkan sikap kritis dan kebiasaan berpikir kritis. Dampaknya adalah pemahaman konsep yang lebih mendalam dalam pikiran siswa sehingga dampaknya adalah pemahaman konsep yang lebih mendalam dalam pikiran siswa sehingga dapat menemukan ilmu tersirat dan meningkatkan antusiasi belajar, menimbulkan sikap kritis dan kebiasaan berpikir kreatif siswa. Sekian, terima kasih.